kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati. Yang terhormat Pak Misbakun, teman saya yang baik. Kami di LPS 2010-2013 dan memang betul pada waktu itu kami pada waktu masuk sudah ada tentu Bank Senturi di dalamnya, sudah berubah nama menjadi Bank Mutiara pada saat itu, dan betul bahwa pada saat itu laporan dari BPK memang disclaimer begitu. Memang pada saat itu tentu kami harus menyikapinya, dan itu, dan kemudian di kira-kira sebelum saya pindah ke Bank Indonesia itu mungkin 1 tahun sebelum itu sudah masuk jatuh tempo untuk Bank Mutiara di divestasi, Pak Misbakun. Memang pada waktu itu sudah ada modal negara masuk di dalamnya, yang mana kalau dan situasi pada saat itu portfolio di Bank Mutiara memang ternyata masih belum sehat begitu, sehingga belum sehat, sehingga diperkirakan bahwa memang masih perlu pencadangan, tetapi kemudian proses divestasi harus sudah dilakukan. Jadi pada waktu kami masuk di LPS pada waktu itu adalah status memang laporan keuangan disclaimer, dan pada saat itu kami mempersiapkan untuk lakukan divestasi. Kemudian pada saat tapi divestasinya ya belum berhasil Pak pada saat itu. Kemudian pada saat kami bergabung di Bank Indonesia sekitar Oktober 2013, pada saat itu permodalan Bank Mutiara menunjukkan situasi yang memang harus ditambah, Pak. Jadi pada saat itu kami sudah di Bank Indonesia, dan Bank Indonesia pada saat itu masih pengawas perbankan, karena OJK sudah ada 2011 atau 2012, tapi perbankannya kan belum pindah, Pak Misbakun. Perbankannya baru pindah kalau nggak salah 2014. Jadi pada saat itu masih di Bank Indonesia, untuk kemudian Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan itu mengharuskan OJK, mengharuskan Bank Mutiara harus menambah modal. Sehingga pada saat itu LPS kemudian menambah modal, kemudian baru kemudian proses divestasi bisa dilakukan. Jadi kalau tidak salah mungkin investasi Mutiara saya lupa tahunnya, mungkin 2014 atau 2015. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, memang antara keputusan politik dengan kenyataan bahwa sudah ada modal negara di dalamnya, dan kami juga LPS harus melakukan divestasi begitu Pak Misbakun. Mudah-mudahan dapat dipahami Pak Misbakun. Terkait bagaimana proses kalau anggaran OJK perlu perubahan. Nah ini sesuatu yang memang perlu saran juga dari Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau APBN ada APBNP, sehingga memang proses perencanaan dari OJK itu harus bagus sekali. Proses perencanaan harus bagus sekali, sehingga kalau mau muter ada perubahan-perubahan di tengah jalan, ini yang sulit untuk bisa dilakukan. Tapi saya yakin bahwa tentu perlu dukungan dari Bapak dan Ibu yang terhormat di Komisi 11. Kalau memang seandainya diperlukan perubahan, tapi memang karena itu proses perencanaan menjadi sangat-sangat penting, perencanaan anggaran, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan. Nah, bagaimana jika memang perlu dilakukan perubahan?
tentu akan baik jika nanti di revisi undang-undang ada pasal terkait itu. Begitu, dan mohon dukungan dari Bapak dan Ibu yang terhormat. Pak Kamru yang terhormat, terima kasih atas pertanyaannya. Kami ex officio di OJK 2015 sampai 2019, Pak Kamru, pemahaman kami memang kasus Jiwasraya mungkin mulai meletup itu pada saat ya pasar modalnya jatuh itu di 2020 pada saat pasar bergejolak karena awal dari periode COVID. Tapi memang perlu kami sampaikan bahwa disinilah pentingnya transformasi, Pak Kamru, bahwa kompetensi dari para pengawas di IKNB itu menjadi penting sekali untuk bisa memahami portfolio dari suatu asuransi, portfolio dari suatu dana pensiun. Sekarang itu sebagian besar ada di pasar modal. Dan di pasar modal itu ya ada saham, ada obligasi, tentu ada saham yang bagus, ada saham yang mungkin masih digoreng-goreng, ada obligasi yang bagus, ada obligasi mungkin dari emiten yang masih perlu pembenahan. Pengetahuan tentang itu perlu sekali bagi pengawas IKNB. Tidak bisa hanya sekedar tick mark saja. Bahwa sudah ada penempatan di sini, sudah ada penempatan di sini, tapi kualitasnya. Nah, di sini memang diperlukan peningkatan kompetensi, Pak Kamru, dan memang perlu dibantu dengan pelatihan, perlu dibantu dengan program magang, perlu dibantu dengan mungkin benchmarking terkait kompetensi ini, dan melingkan antara pasar modal, apa yang terjadi di pasar modal dengan apa yang ada di portfolio asuransi dan dana pensiun. Itu jadi penting sekali dan harus dijadikan KPI. Harus dijadikan KPI. Dan kembali lagi, proses kerja rapat, mendapatkan laporan, mengelitik, itu harus ada ruang itu di dalam OJK. Ya, mohon maaf pada waktu kami jadi di Dewan Komisioner tidak ada. Rapat-rapat itu tidak ada. Rapat-rapat itu ada di wilayah kepala eksekutif yang menurut kami harus Dewan Komisioner harus bisa masuk di wilayah rapatnya kepala eksekutif. Harus bisa. Organisasi OJK jangan kaku. Karena saya percaya negara ini membentuk OJK, menggabungkan perbankan dari Bank Indonesia, Bapepam dari Kemenkyu, untuk pengawasan terintegrasi, pengembangan terintegrasi, ya maksudnya itu, supaya jangan silo. Kalau kemudian sekarang setelah digabungkan jadi silo, tidak boleh, bahkan Dewan Komisioner tidak boleh masuk ke sini, tidak boleh masuk ke sana, tidak boleh ke sini, itu salah. Itu harus ditransform. Dan saya di ruang ini saya mengajak pada teman-teman saya yang ada di OJK, ayo kita berubah. Saya mengajak teman-teman saya yang ada di OJK, ayo kita berubah. Karena masyarakat sudah sedemikian, dan masyarakat diwakili Bapak dan Ibu sudah sedemikian ingin OJK yang lebih baik. Ayo kita berubah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Eriko, bagaimana mengevaluasi, harus ada Pak mekanisme itu. Dan itu harus tercermin di KPI. Nah memang ini kadang-kadang pada waktu kita buat KPI, suatu institusi buat KPI, ingin hasilnya itu bagus. Sehingga KPI-nya dibuat mudah. Harus didalami sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu kasih KPI juga kepada OJK. KPI ini, IKNB KPI-nya apa ya. Tentu ada proses diskusi Pak ya. Kalau KPI yang Bapak Ibu sampaikan terlalu juga sulit dicapai ya susah juga Pak. Tapi juga KPI yang terlalu mudah dicapai dan tidak mencerminkan apa yang ada di masyarakat,
Menurut saya itu juga salah. Hanya demi tercapai, oh KPI tercapai di atas 100. Untuk apa kita menipu diri sendiri? Gitu. Investasi ilegal memang menjadi perdebatan, saya rasa, apakah OJK masuk atau tidak terkait waktu itu terkait pinjol ilegal dan sebagainya. Tetapi saya berkesimpulan bahwa kalau tidak ada yang ngurusin, ya OJK yang ngurusin. Karena masyarakat itu taunya ya OJK. Jangan harapkan masyarakat yang sederhana kemudian tahu bedanya institusi OJK, Bapepti, Bank Indonesia, Kemenq, LPS, mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Konstituennya Pak Kamru, konstituennya Pak Eriko, konstituennya Pak Agung Rai, tidak paham. Konstituennya Pak Hafiz, tidak paham pasti beda-bedanya itu. Jadi kalau memang ada sesuatu ketidakjelasan, OJK masuk, edukasi yang agresif. Lakukan pembantuan dan harus mau ketemu. OJK dibayar oleh iuran dari industri. Di industri itu uangnya uang dari masyarakat. Deposito itu dari masyarakat, premi asuransi dari masyarakat. Harus mau ketemu. Memang dibayar untuk menangani masalah. Begitu. Jadi kalau masyarakat kemudian mengadu kepada DPR, ya tentu boleh. Tapi OJK harus membuka pintu. OJK harus membuka pintu. Ya. Dan komunikasi saya rasa itu hal yang paling penting untuk bisa karena kita sudah negara ini membentuk OJK dan ya OJK harus terus memperbaiki diri dari 10 tahun yang kemarin begitu. Mudah-mudahan itu ya kami bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Masalah kripto memang ya mohon maaf kalau saya sampaikan bahwa dahulu yang dinamakan komoditi adalah komoditi fisik. Kita punya batu bara, kopi, gula, kelapa sawit. Sekarang mengenai kripto ini memang masih menjadi perdebatan. Apakah kripto sebagai aset keuangan itu komoditi yang diatur oleh badan pengawas komoditi atau diatur oleh badan yang otoritas yang melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Begitu. Dan ini tentu perlu ketegasan. Kalau memang ada di suatu institusi lain, institusi tersebut harus diberi penguatan. Kalau ada di OJK, ya OJK harus diberi penguatan juga. Karena saat ini pun OJK memang masih menghadapi masalah-masalah yang perlu harus membenahi dirinya. Kalau ditambahi dengan tugas lain, ya tentu penguatannya harus benar-benar sangat luar biasa.